12 tahun kemudian, Paris, Eiffel Tower. Daddy, let me take your photo. Seorang pria tampan dengan wajah khas Eropa berdiri di depan menara Eiffel yang menjadi maskot Paris itu berdiri sambil memegang sebuah kamera. Apa begini sudah tampan? Tanya pria tinggi semampai dengan tubuh profesional meski usianya hampir mencapai kepala 5. Oh, ayolah Daddy, jangan berdiri kaku seperti itu. Apa Daddy tidak malu dengan orang-orang di sini? Mereka sangat pandai mengatur pose. Jangan kalah Daddy, ucap pria yang tak lain adalah Jacob, anak pasangan mafia yang terkenal dingin dan berkarisma itu. Ya maaf, Daddy nggak pintar dalam hal seperti ini, ucap Pasco seraya menggaruk lehernya dan tersenyum kaku pada putra satu-satunya itu. Hai, seandainya Mom di sini, Daddy pasti sudah kena omel, celutuk Jacob sambil geleng-geleng kepala, melihat Daddy-nya yang benar-benar tidak tahu cara berpose. Iya, kota ini adalah kota favorit Mom kamu. Daddy jadi rindu pada Mom, ucap pria itu sambil menatap menara besi yang menjulang tinggi ke atas langit itu. Aku juga mencintaimu, Mom, ucap Jacob seraya menatap ke atas langit. Hai, sudahlah, ayo cepat bergaya, Daddy. Cak, kenapa Daddy jadi kolot begini sih? Padahal dulu Daddy keren, celutuk Jacob seraya melemparkan tatapan mengejek pada Pasco. Maklum saja Daddy tua, hehe, ucap Pasco sambil tertawa menatap putranya itu. Sepertinya ada yang melupakan aku ya. Suara seorang wanita terdengar di telinga kedua pria tampan beda generasi itu. Sayang, Mom, Jacob dan Pasco terkejut saat mendengar suara Joy di kota itu dan di tempat yang sama dengan mereka. Hola my sweetie honey, seru Joy dengan senyuman mengembang di wajahnya sambil merentangkan kedua tangannya menatap kedua pria itu. Wah, kapan kau datang sayang? Aku merindukanmu, seru Pasco yang berlari dengan penuh semangat menghampiri istrinya. Kenapa tidak bilang-bilang, Mom? Datang sama siapa? Tanya Jacob sambil menghampiri mominya yang selamat dari kanker perut sekian tahun lalu. Surprise? Keke wanita itu yang kini sedang dipeluk erat oleh suami tercintanya, si leader mafia yang sangat ditakuti oleh seluruh negeri. Mom datang sama yang lainnya, tambah Joy. Yang lain siapa? Tanya Pasco sambil menatap Joy. Tiba-tiba, aku sudah cantik belum? Celutuk Ara yang bercanda ria sambil berpose bersama Diana dan Chelsea, ketiga wanita yang masih tetap cantik di usia produktif mereka. Sayang, pakai topimu, wajahmu bisa gosong nanti. Teriak Joel yang berjalan bersama Otnell dan David. Rombongan mereka tiba tadi malam tanpa memberitahu Pasco dan Jacob yang sudah tiba di kota itu seminggu lalu karena ada urusan bisnis yang harus mereka kerjakan. Aku pakai sunblock kok baby, jangan khawatir, ucap Ara. Lain halnya dengan Outlaw, dia sibuk mengambil foto istrinya yang sangat menawan. Begitupun dengan David, dia berubah menjadi seksi dokumentasi dan mengabadikan setiap momen mereka bersama-sama di kota itu. Wah, kalian semua datang, seru Jacob dengan wajah berbinar-binar. Adik-adikku tidak ikut, tanya Jacob. Mereka belajar Jacob, Emily dan Edward sibuk dengan kuliah dan pekerjaan mereka. Yang lain juga sibuk dengan tugas sekolah, dan ya begitulah mereka sedang masa ujian dan ikut lomba. Jelas Diandra. Baiklah, tapi akan menyenangkan kalau mereka ikut juga, ucap Jacob. Hei, apa kau tidak mencariku Jacob Harris? Suara seorang gadis cantik dengan rambut pendek dan elegan dan tubuh tinggi ramping semampai terdengar familiar di telinga Jacob. Tunggu, aku mendengar suara kuntilanak. Mom, apa gadis membuat owner itu ikut? Tanya Jacob sambil menatap mominya. Kau sudah dengarkan suaranya menurutmu? Joy tersenyum dan bertanya balik pada putranya. Oh tidak, kenapa dia harus ikut? Ucap Jacob seraya memijat keningnya sendiri. Haha, mereka semua tertawa menatap ekspresi Jacob yang tampak pusing saat mendengar suara gadis centil dan menawan yang selalu jadi burung beo kalau berada di dekatnya. Hai Jacob, sapa Ella dan anak William dan Bella. Dia mengedipkan sebelah matanya dan tersenyum manis ke arah Jacob. Jacob menatapnya dengan tatapan datar. Ella baginya adalah gadis yang berisik. Jangan begitu nak, nanti jodoh loh, bisik Joy seraya menggoda putranya itu. No mom, never.
ketus Jacob sambil memalingkan wajahnya dari Ella. Biasanya yang nolak dari awal bakalan jadi jodoh loh, goda Pasko lagi. Uncle, Auntie, biarin aja dia nolak, nanti kalau Ella ketemu sama cowok lain, Ella tinggalin deh si Jacob, biar tahu rasa. Lagian kan ada banyak tuh cowok tampan di muka bumi ini. Bang Edward apalagi? Cih, celutuk Ella seraya melemparkan tatapan mengejek pada Jacob. Mendengar itu, Jacob entah alasan apa yang mendasari dia merasa tidak suka dengan kata-kata Ella. Cak, mana ada pria yang mau pada gadis sembrono seperti dirimu? Ketus Jacob. Pup, haha, kalian berdua ini sama persis dengan Emily dan Edward. Ngomongnya lain di hati, lain di mulut, haha. Diana menertawakan kedua sejoli itu. Galau auntiku yang cantik, jelita. Jacob cuma kasih tahu fakta aja, celutuk pria itu. Halo, kita lihat aja nanti, balas David. Mereka semua menikmati waktu mereka di kota itu, liburan keluarga yang jarang mereka lakukan karena kesibukan masing-masing. Oleh karena itu, ketika ada waktu seperti saat ini, para orang tua menyempatkan diri untuk berlibur, meski tidak semua anggota keluarga yang ikut. Anak-anak Chelsea dan Outnell masih bersekolah di sekolah dasar. Mereka sangat dekat dengan kakek nenek mereka. Pasangan ini memiliki 2 pasangan anak kembar laki-laki dan perempuan, dan Edward sudah duduk di bangku kuliah. Anak pertama Joel dan Ara duduk di bangku SMP kelas 2 karena ikut program lompat kelas, dan anak-anak kedua mereka duduk di bangku SD kelas 3. Anak-anak Diana dan David sekolah dalam program akselerasi kelas sehingga Emily berada pada tingkat kuliah semester 4, dan anak kedua mereka seorang lelaki tampan yang begitu mirip dengan David, bahkan sampai membuat Diana marah karena kedua anaknya malah meniru paras papa mereka. Dia duduk di bangku SMP sama persis dengan anak Joel dan Ara. Pasangan sekembar anak Luna dan Gamma juga sudah memiliki keturunan, namun mereka tidak memiliki anak kembar seperti Outnell. Para orang tua alias kakek nenek hidup damai dalam masa tua mereka bersama cucu-cucu mereka. Semuanya memiliki umur yang panjang dan hidup dengan bahagia. Banyak guncangan dan ujian yang mereka lalui selama 12 tahun terakhir, namun tak menurunkan semangat mereka, apalagi saat kejadian salah satu anggota keluarga mereka mengalami kecelakaan serius. Kristen dan Reva sempat mengalami kecelakaan serius yang menyebabkan Reva yang kala itu mengandung. Buah hati mereka harus koma dalam keadaan mengandung dan tak sadarkan diri selama 1 bulan penuh akibat kejadian mengerikan di masa lalu. Pasangan David dan Diana juga sempat dibuat panik saat Diana mengalami pendarahan hebat saat usia kandungannya sudah 7 bulan. Mereka sudah berpikir kalau anak mereka tidak akan selamat akibat kejadian 12 tahun silam. Namun ternyata Tuhan berkata lain. Anak kedua mereka bernama Shepherd Thomas Maurer selamat dan lahir dengan sehat. Semua yang dilalui dengan banyak drama.